Dalam berita terbaru dari pasar keuangan, nilai tukar rupiah menunjukkan fluktuasi yang signifikan, mencerminkan volatilitas yang tidak stabil. Pada hari ini, Selasa, 16 April 2024, rupiah tercatat mengalami penurunan sebesar 1,23%, menjatuhkannya ke angka 16 tahun low 35 US dollar. Namun demikian, dalam waktu singkat, hanya dalam setengah jam, rupiah kembali merosot 2,27% hingga mencapai level psikologis 16.200 US. Posisi ini menandai kelemahan rupiah yang paling mencolok sejak 6 April 2020. Meskipun demikian, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, telah menyatakan komitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar dengan berbagai langkah intervensi yang akan diimplementasikan. Paling tidak ini terdapat 7 upaya yang dapat dilakukan oleh Bank Sentral atau BI dalam upaya untuk mencegah penurunan terus-menerus nilai tukar rupiah. Namun tantangannya menjadi semakin kompleks mengingat rendahnya indeks persepsi korupsi di Indonesia yang pada tahun 2023 mencapai skor IPK 34. Skor sebesar ini menunjukkan tingkat persepsi yang tinggi terhadap korupsi di sektor publik negara Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi bahkan mempersulit efektivitas dari 7 upaya intervensi yang dilakukan oleh Bank Sentral atau pemerintah. Sebab utamanya adalah perilaku korup, maka setiap upaya tersebut akan dihadapkan pada berbagai masalah terkait perilaku korupsi. 7 upaya untuk mengatasi penurunan nilai tukar rupiah dan hambatannya yang disebabkan oleh korupsi antara lain. Pertama, kredibilitas kebijakan. Korupsi yang tinggi dapat mengurangi kredibilitas kebijakan pemerintah dan bank sentral di mata investor domestik dan internasional. Jika ada persepsi bahwa kebijakan tidak diterapkan secara adil atau efektif karena korupsi, maka efektivitas kebijakan tersebut dalam mempengaruhi pasar atau ekonomi bisa berkurang. Kedua, efisiensi penggunaan sumber korupsi dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, termasuk penggunaan cadangan devisa atau dana intervensi. Jika dana tersebut tidak digunakan secara efektif karena disalahgunakan atau dikorupsi, maka dampak intervensi terhadap nilai tukar atau ekonomi secara keseluruhan bisa berkurang. Ketiga, ketidakpastian. Pasar persepsi korupsi yang tinggi dapat meningkatkan ketidakpastian di pasar. Investor mungkin menjadi lebih ragu untuk berinvestasi atau mempertahankan investasi mereka di negara tersebut yang dapat mempengaruhi aliran modal masuk dan nilai tukar mata uang. Keempat, pengaruh pada suku bunga korupsi yang tinggi dapat mempengaruhi persepsi risiko negara yang pada gilirannya dapat mempengaruhi suku bunga. Investor mungkin meminta imbal hasil yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko korupsi yang lebih tinggi yang dapat mempersulit bank sentral dalam menyesuaikan suku bunga untuk mempengaruhi nilai tukar. Kelima, koordinasi kebijakan. Korupsi dapat menghambat koordinasi efektif antara bank sentral, pemerintah, dan lembaga lain dalam penerapan kebijakan ekonomi. Ini bisa mempersulit implementasi kebijakan fiskal atau moneter yang koheren dan konsisten. Keenam, persepsi internasional. Persepsi internasional tentang korupsi di suatu negara dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan lembaga keuangan internasional. Ini dapat mempengaruhi rating kredit negara, biaya pinjaman, dan investasi langsung asing. Ketujuh, intervensi verbal dan kebijakan. Korupsi yang tinggi dapat mengurangi efektivitas intervensi verbal dan kebijakan karena kurangnya kepercayaan pada pernyataan dan tindakan pemerintah atau bank sentral. Mengatasi korupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan dan sektor publik adalah langkah penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi dan memperkuat ekonomi secara keseluruhan. Ini juga penting untuk memperbaiki persepsi internasional dan meningkatkan kepercayaan investor. Korupsi membuat efek kebijakan intervensi bank sentral bisa kacau balau. Banyak yang nggak nyangka nih. Ternyata tingkat korupsi yang tinggi bisa bikin kebijakan pemerintah dan bank sentral jadi kayak komedi. Makanya wajar aja kalau intervensi verbal dan kebijakan sering dinilai ibarat candaan. Soalnya kepercayaan pada pemerintah dan bank sentral. Nah, gimana caranya ngatasi masalah ini? Jawabannya simple guys. Tinggal bikin pemerintahan dan sektor publik lebih transparan dan akuntabel. Kalau udah gitu, kebijakan ekonomi bakal lebih oke. Dan ekonomi kita jadi lebih kuat dong, secara keseluruhan.
Selain itu ini juga penting banget buat memperbaiki image kita di mata dunia dan bikin investor lebih percaya. Jadi yuk kita bersama-sama perangi korupsi dan buat ekonomi kita makin juara.